Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, tentunya puji dan rasa syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semua aktivitas yang kita butuhkan, semua aktivitas yang kita inginkan bisa kita jalani dengan penuh sempurna, dengan penuh kenyamanan, dengan sesuai dengan keinginan yang kita lakukan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini dalam program Lensa Kolbu, tentunya di JEK TV, yang mana kali ini kita membahas dengan tema rahasia di balik sedekah. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sedekah ini berawal dari kata sedekah yang berarti benar atau jujur, dalam artian bahwa sedekah ini bukan hanya pemberian, tapi setiap kebenaran, setiap kejujuran yang dilandaskan mengharap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sedekah. Sedekah merupakan amal yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Amal yang begitu pentingnya, yang harus kita lakukan semasa kesempatan masih diberikan, keluangan masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya, begitu pentingnya perkara sedekah, begitu pentingnya amal sedekah. Bukan hanya orang hidup saja, orang yang sudah meninggal pun, orang yang sudah berada di alam barzah pun, orang yang sudah mati pun ingin untuk melakukan atau mempunyai impian bisa bersedekah. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga ketika orang yang sudah mati, orang yang sudah berada di alam barzah, fayaqulu rabbi, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau andaikan aku bisa hidup sebentar saja ya Allah, berikan aku waktu hidup sebentar saja ya Allah, kembali ke dunia sebentar saja ya Allah, sehingga aku bisa fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku bisa melakukan sedekah, sehingga aku bisa menjadi orang-orang bagian dari orang-orang yang saleh, melakukan amal yang saleh. Dalam ayat lain dikatakan, la'alli a'malan salihan fima tarak, untuk melakukan amal-amal yang pernah saya tinggalkan selama masih hidup di dunia ini. Itulah begitu pentingnya perkara sedekah, amal sedekah. Bukan hanya orang hidup saja, bahkan orang mati pun mempunyai impian dan keinginan bisa dihidupkan sebentar saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersedekah. Karena apa? Mereka sudah tahu begitu pentingnya amal sedekah. Mungkin saja saat ini kita merasa amal sedekah itu biasa saja, bahkan itu enteng saja. Nantilah sedekah sekarang, nanti dulu lah, biar orang dulu. Jangan, karena kesempatan tidak datang kedua kali. Esok hari itu kesempatan lain lagi. Sehingga buktinya tadi,
Orang yang sudah meninggal tahu betul dengan amal sedekahnya mereka tetap bisa menerima pahala. Mereka bisa terasa lapang kuburannya dengan amal sedekah yang pernah dia kerjakan. Amal sedekah bisa memberi kenyamanan, bisa menjadi sahabat yang baik di alam barzakh untuknya. Maka mereka ingin sekali bisa hidup sebentar saja, mohon kepada Allah, bentar saja ya Allah, untuk saya bisa bersedekah di dunia ini. Itulah bukti betapa pentingnya dan perlunya, bahkan menjadi kebutuhan kita sebenarnya untuk bisa bersedekah. Dalam suatu hadis dijelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika mati anak Adam, maka terputus semua amalnya. Pahala tidak akan bisa didapatkan lagi. Perbekalan untuk menuju akhirat tidak bisa dia dapatkan lagi. Karena memang kita disuruh untuk berbekal, mempersiapkan diri kita untuk menuju alam-alam selanjutnya, menuju alam barzakh, menuju padang mahsyar, menuju akhirat nantinya yang ditentukan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, di surga atau di neraka. Persiapannya di dunia. Ketika kita disuruh mempersiapkan di dunia, kita persiapkan atau tidak. Ketika kita sudah mati, ketika nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Azrail, malakul maut, maka terputus semua amal kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita tidak bisa mencari perbekalan kita lagi, persiapan kita lagi menuju akhirat. Namun kata Rasulullah, ada tiga yang di amalan pahalanya yang bisa mengalir bahkan sampai pelakunya tiada lagi di dunia ini. Pelakunya tidak lagi mengerjakannya. Apa? Yang pertama adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir. Sedekah jariyah itu bisa pahalanya mengalir sampai di alam kubur. Bahkan diceritakan dalam suatu kitab bahwa orang ketika sudah berada di alam kubur, mereka menunggu paket, mereka menunggu kiriman, mereka menunggu pahala, mereka menunggu bala bantuan, karena begitu gelapnya, begitu menyeramkannya, begitu mengerikannya di alam kubur, sehingga orang-orang yang bisa mendapatkan bala bantuan, mereka yang bisa mendapatkan paket, mereka yang bisa mendapatkan hadiah di alam kubur, antara lain adalah orang yang sedekahun jariyah, orang yang pernah melakukan sedekah jariyah. Siapa? Pernah menginfakkan hartanya di masjid, membeli semen untuk bangun masjid, membeli pasir untuk bangun pesantren, membiayai tempat kajian-kajian agama, membantu orang. Itu namanya sedekahun jariyah. Itu yang pertama, bisa amalnya sampai di ketika ia sudah tiada lagi di dunia ini. Yang kedua, ilmu yang yuntafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang ia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang bermanfaat di jalannya syaitan laknatullah. Ada ilmu itu bisa dua manfaatnya. Pertama, manfaat fi sabilillah, manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk membantu orang, dia gunakan dalam jalan ketaatan kepada Allah, dia gunakan, dihabiskan ilmunya, dia gunakan, dia berikan ilmunya berharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan memanfaatkan ilmunya untuk menzalimi orang, untuk membantu orang-orang zalim, untuk menghancurkan umat, untuk menghancurkan negara, untuk memberikan kerusakan. Itu bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang bisa menjerumuskan orang yang memiliki ilmu tersebut sendiri. Yang ketiga adalah waladun saleh, yaitu anak yang saleh. Siapa anak saleh? Anak yang saleh, anak yang taat, yang senantiasa yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itulah tiga perkara, tiga amal yang paling bagus, amal yang tidak terputus bahkan sampai manusia sudah dicabut nyawanya, bahkan setelah manusia sampai meninggal dunia, amal tersebut bisa mengalir sampai di alam kubur. Maka begitulah gambaran
orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang berada di alam barzah mengetahui begitu pentingnya pahala sedekah. Maka kita sebagai orang yang bijak, kita sebagai orang muslim yang pintar, mesti kita pikirkan dari sekarang apa yang sudah kita lakukan, sedekah apa yang sudah kita kerjakan. Mulai dari sekarang kita mulailah untuk bersedekah. Kemudian sebelum kita membahas tentang rahasia, banyak sekali rahasia di balik sedekah, banyak sekali rahasia di balik sedekah. Namun ada sedekah yang terbaik yang mesti kita lakukan, dan ini kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya berharap kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang mengenai sedekah, yang mana begitu pentingnya sedekah yang harus kita hadirkan dalam amal-amal yang harus kita kerjakan. Ada sedekah yang terbaik, atau ada sebaik-baik bersedekah itu bagaimana? Banyak sekali dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena begitu pentingnya. Kepada keluarga kita, ya, keluarga kita. Sebelum kita sedekah kepada orang lain, sebelum kita bersedekah kepada orang yang entah di mana kita tidak kenal, atau mungkin kawan bisnis kita atau bagaimana, terlebih dahulu lebih baik sebaik-baik bersedekah kepada keluarga kita terdahulu. Mungkin ada keluarga kita yang kurang mampu, keluarga kita yang membutuhkan, sedekah itu yang lebih baik pada keluarga dulu, baru kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Andaikan ada dua pilihan, ada orang yang sangat membutuhkan, kemudian ada orang tempat kita bersedekah, dan tempat kita sedekah ini bisa membuat nama kita baik, bisa menambah citra baik diri kita, maka lebih baik, jauh lebih baik, sebaik-baik bersedekah adalah memberi kepada orang yang membutuhkan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, ketika seseorang memberi pertolongan kepada saudaranya, ketika seseorang memberi bantuan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pertolongan untuknya. Pertolongan untuk orang yang bersedekah bukan hanya di dunia saja. Di dunia ia dapat, di alam kubur ia mendapatkan kenyamanan, dilapangkan kuburnya, diberikan kenyamanan. Sedekah itu menjadi sahabatnya yang baik di alam kubur nantinya, yang menemaninya di alam kubur nantinya. Kemudian juga amal sedekah bisa diberikan hadiahnya, diberi pahalanya sampai di akhirat nantinya. Sehingga dalam suatu hadis dijelaskan dari Imam Bukhari, sab'atun yuzillumullahu fi zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah, mendapatkan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yauma la zilla illa zilluh, yang mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain adalah, salah satunya dari yang 7 tersebut adalah orang yang bersedekah. Sedekah yang mana? Bersedekah tangan kanannya bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dalam artian bersedekah memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sedekah yang terbaik kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, ketika kita memberikan bantuan, ketika kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, maka Allah sendiri yang mempersiapkan pertolongan untuk kita. Kemudian para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sebaik-baik bersedekah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai suatu kebaikan yang sempurna bagi seseorang sehingga ia memberi, menginfakkan hartanya, bersedekah dengan apa-apa yang paling ia cintai, dengan harta yang paling ia cintai. Dalam artian, kita bersedekah yang paling bagus adalah sedekah yang paling kita cintai. Misalnya, kita kebanyakan hari ini gimana? Kita punya makanan. Ada makanan yang paling bagus, kita santapin dulu, kita makan dulu. Ada sisanya baru kita kepikiran untuk bersedekah. Namun pada hakikatnya sebenarnya sebaik-baiknya bersedekah, maka ketika ada yang baik, yang paling kita sukai, itu kita pisahkan. Kita bagi, kita persiapkan yang bagus, jangan yang sisa. Kalau yang sisa bukan tidak boleh. Bersedekah dengan yang kurang kita cintai boleh, tetap bagus, sedekah tetap bagus. Namun yang lebih bagus adalah bersedekah, memberi dengan apa-apa yang paling kita cintai. Jangan kita memberikan orang tidak kita suka, kita saja tidak suka apalagi orang, begitu. Jadi sebaik-baik bersedekah adalah memberi apa-apa yang paling kita cintai. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, sekali lagi, begitu baiknya orang yang bersedekah, begitu mulianya bagi orang yang bersedekah. Banyak sekali keistimewaan, banyak sekali rahasia di balik sedekah tersebut yang mesti kita dapatkan dengan cara bersedekah. Jangan sampai kita bersedekah, jangan sampai kita tinggal sehingga tidak dapat mengamalkan sedekah. Jangan pernah takut kita miskin, kita nggak punya harta, mau sedekah. Sedekah itu mudah, sehingga dalam suatu kisah salah seorang sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah, ya iri dengan orang kaya. Ya Rasulullah, kami iri dengan orang kaya ya Rasulullah, orang kaya penuh amalnya ya Rasulullah, sehingga ketika kami sholat, orang kaya juga sholat. Kami baca Al-Quran, orang kaya juga baca Al-Quran. Kami sholat sunnah, orang kaya juga sholat sunnah. Tapi orang kaya memberi hartanya, membagikan hartanya, bersedekah dengan hartanya. Kami tidak bisa apa-apa ya Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Jangan takut, jangan merasa risih, jangan merasa putus asa. Sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kita baca tasbih itu sedekah. Kita memberikan bantuan kepada orang sedekah. Kita membersihkan jalan, duri-duri yang di jalan itu sedekah. Kita memberikan rasa nyaman kepada orang itu sedekah. Sedekah, setiap kebaikan, kullu ma'rufin sedekah, itu yang dinamakan sedekah. Sehingga tabassamuka fi wajhi akhika, senyummu dengan saudaramu sendiri, senyum saja, walaka sedekah, bagimu dinilai sedekah. Begitu mudahnya kita untuk bersedekah. Jangan sungkan-sungkan untuk senantiasa melakukan amal sedekah. Kemudian kita akan mengungkapkan dari yang poin-poin yang sangat penting adalah rahasia besar di balik amal sedekah. Nanti akan kita jelaskan di segmen berikutnya.
Baik para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita saat ini, walaupun kita masih jarang, masih jauh dari ketaatan kepada Allah, masih jauh segala waktu kita taat kepada Allah, Allah masih memberikan rezeki, kesempatan, kesehatan kepada kita semua. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang rahasia besar di balik amal sedekah. Banyak sekali rahasia-rahasia kemuliaan, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang sedekah. Antara lain adalah orang yang senantiasa bersedekah adalah orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Orang yang selalu didoakan oleh para malaikat, sehingga di dalam suatu hadis dijelaskan, ma min yaumin yusbihul ibadi fi, tidak ada satu hari pun yang manusia, yang seseorang melewati, maksudnya tidak ada satu hari pun yang kamu lewati pada paginya illa malakani yanzilani, kecuali ada dua orang malaikat yang turun ke bumi ini. Setiap hari, setiap pagi ada dua orang malaikat turun. Ngapain malaikat tersebut? Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ahaduhuma, salah satu malaikat yang berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti bagi orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Beri berganti, beri rezeki bagi orang yang sudah bersedekah, ya Allah. Kemudian berdoa juga, berdoa malaikat yang satunya lagi. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri kerusakan, beri kehancuran, beri keburukan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Itulah malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, diminta digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat yang mendoakan, apakah mungkin doa itu tidak ditolak, sedangkan malaikat tidak pernah melakukan dosa sekecil pun. Kemudian juga malaikat yang mendoakan keburukan, kehancuran, kebinasaan bagi orang yang suka menahan hartanya, dalam arti orang yang kikir, orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membantu orang lain. Sehingga diceritakan salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, dia suatu saat, dia orang kaya, orang yang dermawan, menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia keluarkan semua hartanya, dia mengharap supaya sudah ini miskin, bisa miskin gitu. Tahu-taunya apa yang terjadi? Setelah itu diganti oleh Allah yang lebih besar dari harta yang ia keluarkan. Karena apa? Karena malaikat langsung yang mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasia di balik sedekah. Sedekah juga bisa menghindarkan kita dari bala. Ya, di antara amalan untuk terhindar dari segala macam bala adalah sering-sering bersedekah. Kemudian juga bersedekah bisa menjadi obat bagi ahli sedekah. Dawu maradakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan amal sedekah. Dengan amal sedekah. Banyak lagi. Kemudian juga ada as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min saw. Sedekah bisa membuka sedekah bisa menutupi 70 pintu keburukan. Misalnya ada 7 keburukan yang harus kamu rasakan, yang akan diberikan kepada kamu, bisa ditangguhkan oleh amal sedekah. Amal sedekah bisa menjadi benteng kita dari 70 macam keburukan. Itulah begitu besarnya amal sedekah. Apalagi amal sedekah banyak sekali. Kemudian juga orang yang bersedekah tulul umur, dipanjangkan umurnya.
Orang yang senantiasa bersedekah dipanjangkan umurnya. Maksudnya panjang umurnya apa? Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan. Dijelaskan oleh para ulama. Maksud dari panjang umur adalah umur yang dia lakukan digunakan dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Umur yang dia habiskan sehingga tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena umur yang kita lakukan nanti semua akan dipertanyakan. An umrihi fima afnahu. Umurmu kau gunakan untuk apa di dunia ini? Untuk apa? Ketika orang yang senantiasa bersedekah dijaga oleh Allah umurnya dari melakukan amal-amal kemaksiatan, amal-amal yang bisa mengundang dosa dan kerugian untuk dirinya. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, sedekah begitu besar kemuliaan, keistimewaan, rahasia yang diberikan kepada ahli sedekah begitu penting. Maka dari sekarang kita badiru bil amal shalihat, kita gerakkan badan kita gerakkan hati kita gerakkan harta kita, menghabiskan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, bersedekah memang dengan alasan mengharap ridha dan rahmat Allah, jangan mengharap yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu, jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu dengan bil manni wal adza, dengan sifat dengan menyebut-nyebut sedekahmu, menyebut-nyebut kebaikanmu, tapi kemudian memberi sambil menyakiti, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh bersedekah menyebut-nyebut dalam arti riya tidak boleh, atau memberi bersedekah sambil menghina penerima, tidak boleh. Kita memberi tapi motifnya menghina, menyakiti orang yang kita beri, itu tidak boleh. Kita memang bersedekah mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiquna, tidak ada yang kamu infakkan di jalan Allah, tidak ada sesuatu yang kamu keluarkan, harta kamu yang kamu habiskan, harta kamu yang kamu infakkan yang tidak diketahui oleh Allah. Fa innallaha bihi alim, Allah itu maha mengetahui. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita saksikan begitu banyaknya, begitu luasnya, begitu lapangnya kesempatan dan luang yang diberikan oleh Allah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita bersedekah karena mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 macam orang-orang yang tidak akan diterima amal ibadahnya, baik itu yang wajib atau sunnah. Yang pertama akul walidain, orang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua almanan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-nyebut sedekah yang telah ia kerjakan. Kita bersedekah sehingga kita mendapatkan ridha Allah, menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Alamatus sa'adah arba'ah. Ada 4 macam tanda orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat nantinya. Di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, bahkan sampai di akhirat. Fariqum fil jannah, yang golongan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah zikruz zunubil madiyah, orang yang mengingat keburukannya, kekurangannya, kesalahannya sehingga ia ingin memperbaikinya. Kemudian wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang telah ia lakukan sehingga tidak ada rasa riya, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sombong, semata-mata beramal karena mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah baik terang-terangan maupun dengan diam-diam, semuanya baik. Sedekah terang-terangan boleh. Sedekah orang yang terang-terangan adalah menjadi junnah minan nar, adalah menjadi benteng ia dari api neraka. Sedekah orang yang baik diam-diam juga baik, mengundangkan pertolongan untuk dirinya di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat nantinya. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun jangan lupa selalu kita saksikan program Lensa Kolbu yang ada di JEK TV yang setiap malam Jumat selalu tayang untuk memberikan motivasi, untuk memberikan
jawaban-jawaban untuk memberikan kajian-kajian tentang keislaman yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد